Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sumber daya manusia yang terdiri dari pendidikan dan kesehatan dalam ekonomi pengembangan. Yang pertama yaitu peran sentral pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah dasar tujuan pembangunan. Mereka itu adalah tujuan penting dalam diri mereka sendiri. Kesehatan adalah pusat kesejahteraan, dan pendidikan penting untuk kehidupan yang memuaskan dan juga bermanfaat. Keduanya fundamental bagi pengertian yang lebih luas tentang kemampuan manusia yang diperluas, yang terletak di jantung makna pembangunan. Pada saat yang sama, pendidikan memainkan peran kunci dalam kemampuan negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan juga mengembangkan kapasitas untuk pertumbuhan dan perkembangan mandiri. Selain itu, kesehatan merupakan prasyarat untuk peningkatan produktivitas dan juga pendidikan yang berhasil juga bergantung pada kesehatan yang memadai. Terlepas dari pencapaian yang luar biasa tersebut, negara berkembang itu terus menghadapi tantangan besar dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan rakyatnya. Distribusi kesehatan dan pendidikan di negara-negara sama pentingnya dengan distribusi pendapatan. Harapan hidup mungkin cukup tinggi untuk orang kaya di negara berkembang, tetapi jauh lebih rendah untuk orang miskin. Kematian ini umumnya disebabkan oleh kondisi yang mudah diobati, termasuk jutaan orang yang terus meninggal setiap tahun akibat dehidrasi akibat diare. Jika angka kematian anak di negara berkembang turun seperti di negara maju, maka nyawa lebih dari 8 juta anak akan terselamatkan setiap tahun. Banyak anak yang bertahan hidup menderita masalah kronis kekurangan gizi, infeksi parasit yang melemahkan, dan juga penyakit yang berulang lainnya. Dalam bab ini, kami mengkaji peran pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Pandangan kami pada hubungan antara kesehatan dan pendidikan mencakup perlakuan analisis yang serupa, karena keduanya adalah bentuk modal manusia, dampak ganda dari efek pengeluaran kesehatan terhadap efektivitas sistem pendidikan, dan juga sebaliknya. Dan juga fakta mendasar bahwa ketika kita berbicara tentang berinvestasi dalam kesehatan seseorang, dan juga berinvestasi dalam pendidikan seseorang, bagaimanapun juga kita berbicara tentang orang yang sama. Kami kemudian mempertimbangkan hubungan antara pendapatan di satu sisi dan kesehatan dan pendidikan di sisi yang lain. Terlepas dari hubungan dekat mereka, Anda akan melihat bahwa pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi tidak menjamin peningkatan kesehatan dan pendidikan. Sumber daya manusia itu harus diberikan perhatian secara langsung dengan sendirinya. Bahkan di negara-negara yang berkembang pesat, kesehatan dan pendidikan mungkin didistribusikan dengan sangat tidak merata, seperti halnya pendapatan dan kekayaan. Tetapi peningkatan kesehatan dan pendidikan membantu keluarga melarikan diri dari beberapa lingkaran setan kemiskinan di mana mereka terjebak. Terakhir, kami mencermati sistem pendidikan dan kesehatan di negara berkembang untuk mengidentifikasi sumber ketidaksetaraan itu dan juga ketidakefisien yang terus mengganggu mereka. Bukti mengungkapkan bahwa investasi dalam modal manusia harus dilakukan dengan ekuitas dan efisiensi, agar mereka memiliki potensi efek positif pada pendapatan. Pendidikan dan kesehatan sebagai investasi bersama untuk pembangunan. Kesehatan dan pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Di satu sisi, modal kesehatan yang lebih besar dapat meningkatkan pengembalian investasi dalam pendidikan, sebagian karena kesehatan merupakan faktor penting dalam kehadiran di sekolah dan dalam proses pembelajaran formal seorang anak. Di sisi lain, modal pendidikan yang lebih besar dapat meningkatkan pengembalian investasi di bidang kesehatan, karena banyak program kesehatan bergantung pada keterampilan dasar yang sering dipelajari di sekolah, termasuk kebersihan diri dan sanitasi, belum lagi literasi dan numerisasi dasar. Pendidikan juga diperlukan untuk pembentukan dan pelatihan tenaga kesehatan. Akhirnya, peningkatan efisiensi produktif dari investasi di bidang pendidikan meningkatkan keuntungan dari investasi penyelamatan nyawa di bidang kesehatan. Yang kedua yaitu meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Mengapa meningkatkan penghasilan tidak cukup? Tingkat kesehatan dan pendidikan jauh lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan tinggi. Ada alasan bagus untuk percaya bahwa kausalitas berjalan dalam dua arah. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, orang dan pemerintah dapat mengeluarkan lebih banyak uang untuk pendidikan dan kesehatan. Dan dengan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi dimungkinkan.
Karena hubungan ini, kebijakan pembangunan perlu difokuskan pada pendapatan, kesehatan, dan pendidikan secara bersamaan. Kesimpulan ini sejalan dengan kesimpulan kita di bab 5 bahwa kita memerlukan strategi multicabang untuk mengatasi masalah kemiskinan absolut yang membandel. Orang akan membelanjakan lebih banyak untuk modal manusia saat pendapatan mereka lebih tinggi. Tetapi bukti menunjukkan dengan jelas bahwa meskipun kami dapat meningkatkan pendapatan tanpa peningkatan besar dalam kesehatan dan pendidikan, kami tidak dapat mengandalkan peningkatan pendapatan yang digunakan untuk berinvestasi secara memadai dalam pendidikan dan kesehatan anak-anak. Respon yang kurang proporsional ini disebabkan oleh dua faktor. Pendapatan dihabiskan untuk barang-barang lain selain makanan, dan juga sebagian dari peningkatan pengeluaran makanan digunakan untuk meningkatkan variasi makanan tanpa harus meningkatkan konsumsi kalori. Peningkatan pendapatan seringkali memungkinkan keluarga di negara berkembang untuk mengalihkan konsumsi dari makanan bergizi seperti kacang-kacangan dan beras ke kalori kosong yang tidak bergizi seperti permen dan soda, yang mungkin dianggap modern dan simbol kesuksesan ekonomi. Para orang tua kemudian mungkin gagal untuk membatasi konsumsi anak-anak dari barang-barang tersebut atau untuk menempatkan batasan positif pada konsumsi makanan bergizi. Terakhir, ada manfaat limpahan penting lainnya untuk investasi dalam kesehatan atau pendidikan seseorang. Orang yang terpelajar memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya, seperti membaca untuk mereka atau menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Akibatnya, ada kegagalan pasar yang signifikan dalam bidang pendidikan. Selain itu, orang yang sehat tidak hanya tidak begitu menular, tetapi juga dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang yang sakit. Karena efek limpahan seperti itu, pasar tidak dapat diandalkan untuk memberi tingkat kesehatan dan pendidikan yang efisien secara sosial. Jadi, seperti yang disimpulkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, tanggung jawab utama atas kinerja sistem kesehatan suatu negara terletak pada pemerintah. Yang kedua yaitu berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendekatan sumber daya. Modal manusia adalah istilah yang sering digunakan para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas bila ditingkatkan. Sebuah analogi dibuat untuk investasi konvensional dalam modal fisik. Setelah investasi awal dilakukan, aliran pendapatan masa depan yang lebih tinggi dapat dihasilkan dari perluasan pendidikan dan peningkatan kesehatan. Hasilnya, tingkat pengembalian dapat disimpulkan dan dibandingkan dengan pengembalian investasi yang lain. Hal ini dilakukan dengan memperkirakan nilai diskon saat ini dari arus pendapatan yang meningkat yang dimungkinkan oleh investasi ini dan kemudian membandingkannya dengan biaya langsung dan tidak langsung. Tentu saja, kesehatan dan pendidikan juga berkontribusi langsung pada kesejahteraan. Misalnya, pendidikan meningkatkan pemberdayaan dan otonomi dalam hal-hal utama dalam kehidupan, seperti kapasitas keterlibatan sipil. Tetapi, pendekatan modal manusia dasar berfokus pada kemampuan tidak langsung mereka untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan. Pada bagian ini, kami secara umum akan mengilustrasikan poin-poin dengan investasi pendidikan, tetapi prinsip yang sama berlaku untuk investasi kesehatan. Yang ketiga yaitu pekerja anak. Pekerja anak merupakan masalah yang tersebar luas di negara berkembang. Ketika anak-anak di bawah usia 15 tahun bekerja, waktu kerja mereka mengganggu sekolah mereka dan dalam kebanyakan kasus, menghalangi mereka untuk bersekolah sama sekali. Ditambah lagi, kesehatan pekerja anak jauh lebih buruk, bahkan memperhitungkan status kemiskinan mereka dibandingkan dengan anak-anak yang tidak bekerja. Stunting fisik di kalangan pekerja anak sangat umum terjadi. Selain itu, banyak pekerja anak mengalami kondisi kerja yang kejam dan eksploitatif. Kondisi kerja seringkali menghebohkan. ILO melaporkan bahwa beberapa survei menunjukkan bahwa lebih dari separuh pekerja anak bekerja keras selama 9 jam atau lebih per hari. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak membahayakan kesehatan atau kesejahteraan, melibatkan bahaya, eksploitasi seksual, perdagangan manusia, dan jeratan hutang. Setiap tahun, sekitar 20.000 anak meninggal akibat kecelakaan kerja. Jelas, pekerja anak bukanlah masalah yang terisolasi, tetapi masalah yang tersebar luas, terutama di Afrika dan di Asia Selatan. Meskipun demikian, tidak jelas bahwa pelarangan langsung terhadap semua bentuk pekerja anak selalu demi kepentingan terbaik anak.
Tanpa pekerjaan, seorang anak mungkin mengalami kekurangan gizi parah. Dengan pekerjaan, biaya sekolah serta nutrisi dasar dan perawatan kesehatan mungkin tersedia. Tetapi ada satu rangkaian keadaan di mana baik pekerja anak dan keluarga secara keseluruhan mungkin lebih baik secara jelas dengan larangan pekerja anak. Kesetimbangan ganda. Kaushik Basu telah memberikan analisis seperti itu, dan pertama-tama kita akan mempertimbangkan model sederhananya yang menunjukkan bagaimana masalah ini dapat muncul. Melarang pekerja anak ketika ada keseimbangan alternatif di mana semua anak bersekolah mungkin tampak seperti kebijakan yang tidak dapat ditolak. Tetapi perhatikan bahwa sementara semua keluarga pekerja anak berpenghasilan lebih baik, pemberi kerja sekarang mungkin lebih buruk karena mereka harus membayar upah yang lebih tinggi. Dengan demikian, pengusaha dapat menggunakan tekanan politik untuk mencegah berlakunya undang-undang pekerja anak. Dalam hal ini, pekerja anak bahkan bentuk terburuknya sebenarnya bisa menjadi Pareto optimal, sebuah penemuan yang seharusnya mengingatkan kita bahwa optimalitas Pareto terkadang merupakan kondisi yang sangat lemah yang menjadi dasar kebijakan pembangunan. Dalam pengertian yang sama, banyak masalah keterbelakangan lainnya, termasuk kemiskinan ekstrim itu sendiri. Kadang-kadang juga dapat menjadi Pareto optimal karena pemecahan masalah ini dapat membuat orang kaya menjadi lebih buruk. Yang keempat yaitu kesenjangan gender, diskriminasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan gender perempuan muda menerima pendidikan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki muda di sebagian besar negara berkembang berpenghasilan rendah. Sementara tingkat melek huruf remaja sekarang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 1990. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa di sebagian besar daerah anak perempuan masih tertinggal dari anak laki-laki. Mayoritas besar orang yang buta huruf dan mereka yang tidak dapat bersekolah di seluruh dunia berkembang adalah perempuan. Bukti empiris menunjukkan bahwa diskriminasi pendidikan terhadap perempuan menghambat pembangunan ekonomi selain memperkuat ketimpangan sosial, menutup kesenjangan pendidikan gender dengan memperluas kesempatan pendidikan bagi perempuan. Inti dari tujuan pembangunan milenium secara ekonomi diinginkan untuk setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, tingkat pengembalian pendidikan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki di sebagian besar negara berkembang. Yang kedua, meningkatkan pendidikan perempuan tidak hanya meningkatkan produktivitas mereka di tempat kerja, tetapi juga menghasilkan partisipasi angkatan kerja yang lebih besar. Pernikahan di kemudian hari, kesuburan yang lebih rendah, dan kesehatan dan gizi anak yang sangat meningkat, sehingga bermanfaat bagi generasi berikutnya juga. Yang ketiga, lingkaran setan kemiskinan dan pendidikan, karena perempuan memikul beban kemiskinan yang tidak proporsional. Setiap peningkatan yang signifikan dalam peran dan status mereka melalui pendidikan dapat berdampak penting dalam memutus yang tidak memadai. Yang kelima yaitu sistem dan pengembangan pendidikan. Yang pertama, ekonomi politik, pasokan, dan permintaan pendidikan, hubungan antara peluang kerja dan tuntutan pendidikan. Jumlah pendidikan yang diterima oleh seorang individu, meskipun dipengaruhi oleh banyak faktor non-pasar, dapat dianggap sangat ditentukan oleh permintaan dan penawaran, seperti komoditas atau jasa lainnya. Di sisi permintaan, dua pengaruh utama pada jumlah sekolah yang diinginkan adalah, yang pertama, prospek siswa yang lebih berpendidikan untuk mendapatkan penghasilan yang jauh lebih banyak melalui pekerjaan sektor modern di masa depan. Yang kedua, biaya pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung, yang harus ditanggung oleh siswa atau keluarga. Jumlah pendidikan yang dituntut dengan demikian pada kenyataannya permintaan turunan untuk kesempatan kerja berupah tinggi di sektor modern. Ini karena akses ke pekerjaan semacam itu sangat ditentukan oleh pendidikan individu. Yang kedua, manfaat dan biaya sosial versus pribadi. Biasanya di negara berkembang, biaya sosial pendidikan atau biaya peluang bagi masyarakat secara keseluruhan sebagai akibat dari kebutuhan untuk membiayai ekspansi pendidikan yang mahal di tingkat yang lebih tinggi, ketika dana yang terbatas ini dapat digunakan secara lebih produktif di sektor ekonomi lain. Meningkat dengan cepat ketika siswa menaiki jenjang pendidikan, itu biaya pribadi pendidikan atau yang ditanggung oleh siswa sendiri, meningkat lebih lambat atau bahkan mungkin menurun. Yang ketiga, distribusi pendidikan. Analisis tentang kekuatan yang beroperasi untuk pendidikan berlebihan di negara berkembang seharusnya tidak membuat kita putus asa atas kemungkinan mendorong perkembangan melalui pendidikan yang lebih tinggi. Negara-negara yang telah berhasil berkembang pada umumnya telah memastikan bahwa manfaat pendidikan tersedia secara lebih luas dalam perekonomian, baik bagi orang miskin maupun orang kaya.
di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Jadi kita beralih untuk memeriksa distribusi manfaat pendidikan di negara berkembang. Sama seperti kita dapat memperoleh kurva Lorenz untuk distribusi pendapatan, kita juga dapat mengembangkan kurva Lorenz untuk distribusi pendidikan. Yang keempat yaitu pendidikan, ketimpangan, dan kemiskinan. Alasan dasar untuk pengaruh buruk pendidikan formal terhadap distribusi pendapatan adalah korelasi positif antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan seumur hidup. Korelasi ini berlaku terutama untuk pekerja yang mampu menyelesaikan pendidikan menengah atas dan universitas di mana pendapatan berbeda lebih dari pekerja yang hanya menyelesaikan sebagian atau seluruh pendidikan dasar mereka bisa diurutan 300% sampai 800%. Dan karena tingkat pendidikan yang diperoleh sangat bergantung pada tahun-tahun menyelesaikan sekolah, maka ketidaksetaraan pendapatan yang besar akan diperkuat jika siswa dari kelompok pendapatan menengah dan atas terwakili secara tidak proporsional dalam pendaftaran sekolah menengah dan universitas. Singkatnya, jika karena alasan keuangan atau alasan lain, kaum miskin secara efektif tidak diberi akses ke kesempatan pendidikan menengah dan tinggi, sistem pendidikan sebenarnya tidak melanggengkan dan bahkan meningkatkan ketidaksetaraan antar generasi di negara berkembang. Yang kelima yaitu pendidikan, migrasi internal, dan pengurasan otak. Pendidikan tampaknya menjadi faktor penting yang mempengaruhi migrasi desa kota. Sejumlah penelitian tentang migrasi di berbagai negara telah mendokumentasikan hubungan positif antara pencapaian pendidikan seseorang dan kecenderungannya untuk bermigrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Pada dasarnya, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi menghadapi perbedaan pendapatan real perkotaan pedesaan yang lebih luas dan probabilitas yang lebih tinggi untuk memperoleh pekerjaan di kantor sektor modern dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Bagaimana perbedaan pendapatan dan peluang pekerjaan berinteraksi untuk menentukan migrasi? Yang keenam yaitu pengukuran dan distribusi kesehatan. Di awal bab ini, kami mengikuti praktek standar dengan mengukur kesehatan dengan tingkat kelangsungan hidup anak di bawah 5 tahun dan harapan hidup. Ukuran terakhir memiliki keuntungan karena tersedia di sebagian besar negara, setidaknya sebagai perkiraan. Harapan hidup dapat memberikan tahun-tahun vitalis di satu negara, sementara hanya memberikan tambahan tahun-tahun kesehatan yang buruk atau penderitaan di negara lain. Kemajuan juga sedang dibuat dalam mengurangi angka kematian balita, meskipun tingkat perbaikan telah melambat sejak tahun 1990. Masukan kesehatan juga sangat tidak setara, bahkan jika disediakan oleh otoritas publik daripada disediakan secara pribadi. Fasilitas medis berkualitas lebih tinggi terkonsentrasi di perkotaan dan daerah kaya, di mana yang lebih kaya memiliki pengaruh politik untuk mengamankannya. Bahkan ketika klinik umum tersedia di daerah pedesaan yang miskin, mereka biasanya tidak memiliki peralatan yang memadai dan kekurangan tenaga. Sebagaimana pembolosan guru merupakan masalah di sekolah, ketidakhadiran tenaga medis bisa meluas. Studi Bank Dunia menemukan bahwa tingkat ketidakhadiran di antara petugas kesehatan di fasilitas kesehatan primer di mana populasi yang lebih miskin bergantung adalah 43% di India, di 14 negara bagian yang diteliti, 42% di Indonesia, 35% di Bangladesh, 35% di Uganda, 26% di Peru, dan 19% di Papua Nugini. Yang ketujuh yaitu beban penyakit. Negara berkembang ternyata menghadapi beban penyakit yang jauh lebih melumpuhkan dibandingkan negara maju, terutama terkait penyakit AIDS, malaria, dan parasit. Pada tahun 2009, lebih dari 8 juta anak meninggal di usia 5 tahun di negara berkembang. Sebagian besar kematian anak-anak ini karena sebab yang dapat dicegah hanya dengan beberapa sen per anak. Diklaim dengan tepat bahwa penyakit mereka yang sebenarnya adalah kemiskinan. Masalah kesehatan sangat parah di Afrika Sub-Sahara karena air sering terkontaminasi dan langka. Angka kematian balita pada tahun 2008 adalah 144 kematian per 1.000 kelahiran hidup di negara ini. Beberapa penyakit sangat mematikan apabila digabung dengan penyakit lain. Malnutrisi adalah salah satu bentuk penyakit dan keberadaannya adalah faktor utama di antara anak-anak yang meninggal karenanya. Walaupun di akta kematian penyebabnya dehidrasi akibat diare, dalam banyak kasus tidak akan terjadi tanpa penyebab malnutrisi. Yang kedelapan yaitu kesehatan, produktivitas, dan kebijakan produktivitas.
Penelitian menunjukkan bahwa orang yang lebih sehat mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Misalnya, tingkat upah harian di Pantai Gading adalah diperkirakan sekitar 19% lebih rendah di antara pria yang status kesehatannya membuat mereka cenderung kehilangan 1 hari kerja per bulan karena sakit dibandingkan tingkat upah harian pria yang lebih sehat. Metode statistik yang cermat telah menunjukkan bahwa sebagian besar dari pengaruh kesehatan pada peningkatan pendapatan disebabkan oleh perbedaan produktivitas, bukan hanya kausalitas terbalik bahwa upah yang lebih tinggi digunakan sebagian untuk membeli kesehatan yang lebih baik. Sebuah penelitian di Bangladesh menemukan bahwa produktivitas yang lebih tinggi dari pekerja yang lebih sehat memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Dalam studi lain, penghapusan deformitas akibat kusta diperkirakan lebih dari 3 kali lipat pendapatan pekerja di India. Jika tinggi badan merupakan indikator dari status kesehatan umum, sejauh peningkatan kesehatan mengarah pada produktivitas yang lebih tinggi, orang yang lebih tinggi seharusnya berpenghasilan tinggi, kecuali tinggi juga mewakili karakteristik produktivitas lainnya. John Strauss dan Duncan Thomas menemukan bahwa pria yang lebih tinggi mendapatkan lebih banyak uang di Brazil, bahkan setelah mengendalikan penentu pendapatan penting lainnya seperti pendidikan dan pengalaman. Selain itu, individu yang lebih pendek cenderung menganggur sama sekali. Tinggi badan mencerminkan berbagai manfaat yang dicapai sejak awal kehidupan. Jadi kita tidak hanya melihat dampak pendapatan saat ini, pada ketinggian saat ini. Secara khusus, orang yang lebih tinggi menerima pendidikan yang jauh lebih daripada orang yang lebih pendek. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.